Pak, ibu tuh pengen yang tahu deh. Selama itu beri banyak orang yang bilang stigma gitu ya di mana-mana teh. Stigma yang diomongin pengen tahu sih stigma teh naon gitu. Ya stigma teh Apa sob? Kan tinggalnya gitunya masalah. asal cing tingali KEI namakan gampang Pak cari teh. Emang sih Stigma. banyak dengar orangnya kadang-kadang namun stigma teh ada apa dengan stigma teh gitunya. Tapi emang jadi satu namanya Ya Pak, iya stigma. bukan bebannya banyak. Stigma adalah pandangan negatif atau prasangka yang diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu yang mereka miliki. Stigma dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Merenya ke disabilitas ke banyak Ya pasti, apalagi disabilitas mungkin yang gitu ya ke disabilitas. anu kepikiran ku bapak mah ya apalagi yang mobilitas sosialisasi kurang gitu nya. Tapi setiap ngobrol tuh bapak peribahasa kepikirannya mikir wae atau paling cengkol. Pandai pintar pemikirannya mal pintar mal gaya. Dikit-dikit kepikiran nih wakil mikir wae. Ya harus berpikir semua seperti Ya gitu sih lihat menurut Mas stigma kan stigma itu ke masyarakat umum juga ya, banyak gitu luas ya. sih. Banyak gitu orang stigma ke masyarakat umum. Kamu ke disabilitas apalagi gitu ke disabilitas. Iya, masalahnya kan hari disabilitas mah keinginannya besar sebenarnya mainnya, tapi ya dengan satu stigma yang dia tidak bisa menjadi apa-apa karena ketakutan. Saya mah takut ini, kamu kayak gini, weh. Suka tuh kamu ke kantor Rumi, saya tuh takut di jalan pas di dinya mah nararanya tah. Jadi kayak belum apa-apa udah dipikirin yang susahnya gitu. Nggak kayak gini Pak di sana dekat rumah di Kopo kan bilang gini, kata ada yang ngomong gini. Kan di sana ada warga sebenarnya mah dia tuh disabilitas, tapi kata kadar ada yang bilang itu tuh cina disabilitas, padahal itu grahita gitu ya, menurut setahu ibu gitu sebagai disabilitas, tapi dia bilang gini itu teh cina ODGJ. Jadi orang tuh menganggap si disabilitas ini teh si disabilitas grahita itu teh ODGJ gitu. Karena satu belum paham, tidak semua. Ya jangankan disabilitas, non disabilitas, disabilitas pun banyak juga tidak paham dengan kedisabilitasannya Bu. Kayak gini lah, yang pakai kursi roda itu kan ada yang polio, ada yang apa sih? Ada yang paraplegik. Itu kan nyangka itu mah lumpuh cina. Padahal kan beda gitu. Bisa kayak bukan suka pakai kursi roda iya, gitu. Kalau bisa jalan. Kalau kita yang paham mah beda. Kayak ini weh, yang kemarin cerita bahwa disabilitas ini bibir sumbing bukan disabilitas kayak gitu tuh. Ya sama dengan itu. Grahita itu teh ODGJ bukan sebenarnya. Itu teh bisa nggak paham sih, banyak orang nggak paham juga. Menurut ibu sih stigma itu teh bisa jadi dampak dampak yang jadi negatif jauh, gitu. jadi dampak mendalam untuk kalau buat disabilitas ya. Sehingga si disabilitas sendiri yang tadinya ibaratnya punya bakat, punya cita-cita, tapi karena karena stigma masyarakat itu akhirnya dia mundur gitu, akhirnya di rumah aja karena masa melekat gitu di stigma itu ke disabilitas. Ya menurut orang namanya kadang-kadang belum baca, ya belum kita tahu apa sih, itu udah ngomong duluan gini. Kalau kita mah kan kayak ibu lah. Kalau ada apa-apa baca dulu supaya nanti kita ngasih info ke orang teh benar-benar akurat bahwa ini teh begini, ini teh begini. Gitu.
stigma itu ya sama dengan prasangka gitu, prasangka orang gitu ketika ngeliat disabilitas. Ini mah ke disabilitas ya, padahal mah ke masyarakat umum juga sama sebenarnya mah. Orang tuh kadang-kadang berprasangka gitu, si ini mah mau bisa. Pada macam belum tentu gitu. Belum tentu gitu ya. Oh dia emang ibaratnya nggak punya kaki mau jalan gimana gitu. Padahal kan gitu ya. Ya kayak gini teman kita gitunya, yang amputi tangan sejak lahir. Gimana dia tuh ya? Mau masuk ke rumah kan kalau buka pintu teh harus pakai ini telapak tangan gitu ya. Tapi kan nama kodrat Allah mah dikasih yang lebih gitunya. Kita lihatnya nggak ada itunya, gimana mau megang sendok kayak makan gitu, kayak buka pintu harus gimana. Itu mah kan stigma masyarakat bahwa itu teh ada namanya juga disabilitas punya keterbatasan, tapi kan kelebihannya pun mereka nggak paham, nggak tahu gitu. Iya, yang pada akhirnya ketika disabilitas ada stigma gitu, mereka mau bekerja juga jadi sulit. Ya masalah ekonomi kan jadi bergantung pada stigma jadi. Iya, kayak lapangan pekerja juga kan, pekerjaan gitu ya. Kenapa bapak dulu mau ngelamar, udah sebut perlunya disabilitasnya yang masih bisa jalan, kan pakai kursi roda pun masih bisa. Stigma gitu, itu gara-gara tato. Kan yang kerja bukan tato, stigma kan, dia bertato, katanya gitu. Orang lain, saya Bu itu ya. Itu kan bapak gitu kan ya. Bapak kan ibaratnya masih dulu ya. Dulu teman-teman nih ngelamar secara fisik gitu masih bisa, Kang Aja tuh bisa jalan, tapi karena tato nggak diterima. Padahal secara ya kalau di bengkel bisa lah bongkar-bongkar motor zaman dulu gitu kan. Cuma akhirnya pulang dengan alasan ke saya, kenapa banget ini Bu? Apa ngaruhnya ya teman-teman ya, tato dengan bekerja. Kata saya gitu. Kenapa nggak dibales, kan bukan tato yang bekerja gitu. Itu nggak ada zaman sekarang. Stigma dengan pandangan orang hampir sama sebenarnya menurut bapak gitu. Harusnya kan diiniin dulu, dipelajari. Yang bikin sedihnya gini juga kan, waktu bapak udah mah disabilitas bertato, emang nggak boleh disabilitas bertato ya? Iya, pas cek bapak kan sama anak band Pak. Kemarin sedih pisan. Ya, udah bisa kerja gitu. Ya udah mah disabilitas, ditato. Jadi dua tuh disabilitasnya yang bertato. Jadi menjadi hambatannya dibikin sendiri, padahal mah kan nggak gitu juga. Ya menurut zaman sekarang ya, menurut bapak zaman sekarang kan jangankan ya mau bekerja, sekarang mah wakil-wakil pemerintah yang ada di kepemimpinan ya. Pak Kades juga sebadan-badan. Bupati ya jadi tato kumpulnya untuk mendingan nggak apa-apa. Tapi yang berubah zaman juga sih. Sekarang udah sah gitu ya. Nah, apalagi zaman sekarang stigma yang gitu-gitu tuh kenapa masih ada? Harusnya kan kalau saling menghargai dan harus mempelajari juga gitunya, tidak akan terjadi itu sebenarnya. Iya sih, tapi kalau menurut Ibu mah ya disabilitas gitu ya, kalau stigma itu selalu melekat di disabilitas, jadi menghambat ekonomi. Tapi nggak juga Bu. Nah, balik lagi ke individu, bisa merubah stigma itu, dia kan berkembang juga, bener nggak? Bener sih. Karena itu mah stigma orang, kalau menurut bapak ya, ogut. Kalau bahasa Sunda gitunya paduli teuing lah. Orang lain gitunya. Siapa ada benar ngomong tuh. Agak bener ngomong tuh sedikit. Iya, maksudnya teh kalau mencek bahasa Sunda paduli teuing. Yang penting mah saya melakukannya ke yang baik aja. Jangan mikirin orang, kan cek bahasa Sunda mah. Sebenarnya mah kalau punya prinsip itu, biarpun stigma masyarakatnya begitu gitu. Baik-baik ya. Kan kadang-kadang bukan menyalahkan masyarakat atau lingkungan sih. Ya iya, enggak, ini mah kan urusannya efek dari stigma itu kan gitu kan, karena stigma jadi melekat ke disabilitas yang akhirnya menghambat ekonomi disabilitas.
kayak ke pekerjaan. Bisa. Kenapa sih kamu cina udah mah disabilitas bertato jadi gini? Emang ada syaratnya gitu kalau di situ. Tapi kalau Tapi kan walaupun disabilitas kita kan di situ kan sering ada ya tantangan di di lowongan pekerjaan, kuat dengan sehat jasmani dan bukan itu mah udah jelas sehat jasmani dan kuat tekanannya, penting mah kuat tekanan gitunya. Ya prinsipnya kan bagaimana orangnya juga Bu. Banyak orang yang udah berpendidikan bergelar gitunya, tapi ya emang mereka belum pernah keluar gitunya, belum pernah keluar rumah, terus tidak bersosialisasi dengan orang lain. Rasa efeknya dari stigma itu tuh melekat karena ketakutan gitu, ada nanti tuh orang tuh melihat disabilitasnya pasti mikirnya teh maju nggak bisa gitu. Itu kan itu tuh menyeratnya karena mendengar itu terus kitanya juga tidak punya keberanian juga. Beda dengan kalau kita bekerja mah kan punya acuannya dari yang punya perusahaan kebijakannya gitu ya. Tapi kalau kitanya mau memberi kesempatan, terus memberi penerangan bahwa disabilitas itu tidak begitu juga Pak, bisa juga, biarpun tidak, kan harusnya yang bisa jalan katanya, biarpun dia ya kayak ibu lah disabilitas tapi bisa jalan gitu. Tapi gini Mbak, kalau misalnya kayak ke disabilitas netra, terus dia misalnya lagi berdiri nih, terus ada yang lewat main tuntun aja gitu di seberang, itu stigma bukannya? Karena kan dia pikir mau nyebrang gitu kan, diseberangin. Itu masa tahu itu. Harusnya ada nanya dulu. Kayak kalau stigma gini. Itu kan masuk stigma bukan Pak? Enggak itu mah. Kalau stigma mah gini Bu, menurut Bapak ya kan pernah ada yang ngelamar kerja ke PLN, terus butuh administrasi, terus ada yang bilang ada kata si karyawan yang PLN itu ada disabilitas netra katanya, disabilitas netra kumaha udah tuh. Nah itu kan asumsinya teh kan zaman sekarang udah dia bisa ngetik, kan butuhnya yang ngetik bisa, mana bisa netra katanya ngetik komputer, kan itunya juga nggak kelihatan. Itu kan stigma, iya, bahwa dia nggak bisa padahal bisa. Terus kan kayak gini, pernah ada salah satu orang dari perusahaan gitu ya, bilang gini, disabilitas mah pokoknya mah kesannya buruk. Akhirnya ibu ngomong gini, kata siapa Pak, tidak semua, mungkin itu hanya individunya aja gitu kan, jangankan disabilitas gitu kan, non disabilitas juga ada aja kalau di kerjaan mah gitu ya. Kayak kata saya dulu kerja, ibu berapa tahun emang berapa bulan kerja, kata gitu kan, 5 tahun Pak, bengong langsung dia. Terus itu kan stigma bahwa saya tuh nggak mampu gitu. Ya bahwa kaget pas ngedenger bahwa disabilitasnya punya kekurangan, nggak bisa apa-apa gitu. Ya makanya kan yang harus memperlihatkannya si disabilitasnya sendiri gitu. Sok perlihatkan bahwa disabilitas itu bisa. Ya gitu. Ini mah kita udah jelas disabilitas melekat gitu ya. Jadi stigma juga pasti melekat gitu. Ini kayak ke non disabilitas yang tidak bersekolah. Padahal dia nggak sekolah itu bukan berarti dia bodoh. Iya. Orang nganggapnya nggak sekolah itu bodoh gitu, banyak faktor kan, gitu. Nggak berarti yang nggak sekolah itu bodoh. Belum tentu juga yang sekolah tinggi juga pintar. Ya, kadang-kadang orang berpikir, sekolah tinggi mah pintar gitu ya. Gitu. Makanya kan, apalagi zaman modern ya, udah balik lagi ke masyarakat khalayak umum ya, menyikapi sebenarnya mah. Kadang-kadang kan orang menyamaratakan gitu ya, udah disabilitas mah nggak jauh gitu gitu kan, tidak semua. Terus ya makanya berkali-kali saya bilang itu kan balik lagi ke individu ya, membangun mindset yang baik itu bagaimana ya, apalagi kayak kita di komunitasnya di satu lembaga, banyak ilmu yang datang, banyak yang kita cari, terus yang datang dari teman gitu ya. Saran-saran, bukan saran sih ya, seperti yang orang bilang bahwa hidup ini sekarang teh
sangat berat, apalagi disabilitas itu sudah stigma nya. Padahal tidak juga, kalau si disabilitasnya emang mau berkembang, mau apa maksudnya teh, mau belajar lah, maksudnya teh belajar apapun gitu yang bisa. Ada kan Pak teman kita yang dia disabilitas, tapi dia tidak mengenyam pendidikan gitu ya, tapi ternyata pinter. Ditanya kok bisa masuk sekolah tapi pinter? Saya belajarnya dari TV katanya, sering nongkrong, Bisa usaha, terus bisa bikin dagang, kria atau bikin apa, banyak sebenarnya. Cuma orang di lingkungannya disangkanya teh kayak ya itulah stigma gitu ya, stigma masyarakat yang. Jadi bagaimana disabilitas bisa memecahkan stigma lingkungan sendiri, stigma jadi sih sebenarnya mah stigma itu akan terpecahkan tuh sama kita sebagai individu disabilitas sendiri gitu. Jadi menurut ibu gitu ya, menurut ibu nih ya, perlihatkan gitu bahwa diri kita itu mampu, bisa gitu. Dan dengan ke masyarakat gitu, nggak usah lah ke masyarakat, terus ke diri kita aja sendiri gitu. Nggak peduli dengan masyarakat lingkungan kita, nanti juga mereka melihat oh ya ternyata bisa ya mereka gitu. Satu, ada keberanian, ada kemauan, ya nomor yang jelas-jelasnya mah mau belajar. Sebenarnya mah terkungkungnya stigma itu kan karena tidak tahu info orang-orang kayak kita lah ngapain sih ya, itu teh suami istri pakai motor roda 3 tiap hari keluar, apa dia teh bekerja apa gimana, itu kan udah stigma masyarakat gitu kan. Tapi bagus Pak, stigma masyarakat kita tuh bos gitu. Iya maksudnya teh kalau pergi tuh disangkanya kayak gini, wah bos berangkat gitu kan, disangkanya kerja gitu kan. Itu kan orang berpikir wah banyak uang, tapi bagus doa itu mah gitu. Ya kita juga bekerja gitu ya, maksudnya teh bahwa disabilitas nanti juga kan jadi info buat orang lain. Oh di daerah saya juga ada disabilitas pakai motor roda, bisa aja diceritain sama tetangga kita gitu ya. Ya intinya mah gini ya, ke teman-teman yang lihat podcastnya Rumi gitu ya, bahwa ketika kita melihat seseorang atau terutama untuk disabilitas ya, melihat disabilitas, jangan pernah memandang sebelah mata, jangan pernah menggunakan kata-kata seperti merendahkan gitu. Memang bisa ya, kok bisa ya gitu. Soalnya saya banyak, cuma kalau kita makan udah tahan banting gitu ya, orang mau ngomong atau apa juga be aja gitu ya. Harusnya kan bisa membantu juga. Tapi kan ketika disabilitas yang benar-benar baru keluar, akhirnya down lagi, balik lagi ke rumah nggak mau apa tadi saya di jalan begini gitu kan, karena stigma masyarakat yang ngecap dia gitu bahwa itu emang kamu bisa dikasihani di jalan gitu kan, dan lain-lain itu kan buat dia balik lagi ke rumah gara-gara stigma masyarakat. Daripada saya keluar di luar juga bukan jadi saya jadi berkembang gitu ya. Iya, makanya menurut saya untuk teman-teman itu atau siapapun yang melihat disabilitas, maka bertanyalah ketika tidak tahu, jangan berprasangka. Kan stigma itu prasangka buruk gitu kan, karena nggak bisa. Padahal teman-teman yang disabilitas yang sudah biasa gitu ya, mereka mau tahan banting ya biasa aja, mau orang berstigma apapun gitu ya, mereka jalan. Tapi ini ke disabilitas yang baru, apalagi sekarang banyak itu disabilitas CP atau cerebral palsy gitu ya. Ketika orang tua keluarganya tidak menerima, anaknya dapat stigma buruk, itu yang jadi masalah besar gitu. Sehingga anaknya itu nggak boleh keluar pun nanti kamu gini. Nah ini yang lebih berat gitu. Kan pas keluar teh kena bully juga. Iya itu. Ya itulah satunya PR-nya buat disabilitas dan non disabilitas pun melihat yang begitu. Kita harus, apalagi ada teman kita yang di rumah gitunya, kita harus dikasih harapan yang bagus gitu. Iya, tapi kadang stigma juga ada di dalam keluarga sendiri juga, yang anaknya mau keluar tapi kan kata orang tuanya nggak tahu, padahal nanti kamu tuh susah nanti naik angkot, nanti kalau kamu jalan gimana? Kalau mau mah pantau aja dari ini ibu-ibu, kalau punya anak cerebral palsy yang memang dia pengen keluar bisa secara mobilitas sendiri, ibu kalau nggak percaya pantau dari luar aja, menurut saya sih gitu. Betul.
Itu dikasih sih, harapan yang bagus. Terus ya kalau ada komunitas disabilitas di daerah situ, masuk di komunitas itu kan ilmu-ilmunya ada di situ. Nanti ada konseling buat penguatan diri kan kayak gitu ya. Dimanapun ada sebenarnya mah. Intinya mah tong macapruk ting Pak, jangan terlalu macapruk Bapak. Capruk nanti bingung. Capruk itu nang kue bukan? Ya, ya pokoknya mah intinya mah buat keluarga yang punya anak disabilitas gitu ya. Jangan keluarganya sendiri yang bikin stigma ke keluarga ke ya bagian keluarga yang mempunyai disabilitas gitu, punya hambatan gitu, tapi lebih ke kasih kepercayaan mereka gitu, beri pemahaman mereka, bukan harapan palsu gitu ya, tapi ya harapan yang memang membangun mereka untuk mau berkembang gitu. Itu stigma itu kan datangnya biasanya dari keluarga sendiri. Biasanya dari keluarga sendiri. Akan terbebas dengan stigma itu ya baliknya balik lagi ke ini. Panjang teman-teman kalau kita bicara stigma yang melekat pada disabilitas. Mungkin pasti panjang, nanti kita sambung aja deh di episode selanjutnya tentang stigma. Nggak akan beres untuk episode sekarang soal stigma karena banyak sekali stigma yang melekat di disabilitas. Selalu akan ada sih. Iya pasti, itu mah pasti gitu. Ada, walaupun jangankan disabilitas, non disabilitas saja stigma itu pasti suka ada. Yang penting kan menurut Bapak mah bisa menyikapinya, sikapi dengan baik gitu. Kata Bapak peduli amat orang mau kata apa, yang penting kita bisa hidup. Sebenarnya mah disabilitasnya Kan sama yang aja pingin, yang mau berkembang, yang pingin punya sesuatu itu kan individunya sendiri. Intinya kan hidup disabilitas juga sama yang pada umumnya, berjuang sama gitu. Orangnya aja yang orang-orang aja lingkungan kita yang merasa bilang oh nggak mampu, padahal mah sama. Terus kan kadang-kadang aduh saya mah jadi disabilitas begini. Emang masalah gitu kalau jadi disabilitas nggak masalah. Nah, Pak, nggak akan tamat-tamat yang ngomongin stigma. Iya, itu aja ya. Buat teman-teman gitu ya, jangan menjadi menambah keterpurukan diri sendiri dengan stigma. Tapi harus membangun kepercayaan diri keluar dari ranah stigma itu. Siap Pak, laksanakan. Itu teman-teman. Kita laksanakan saudara-saudara. Siap. Kita kan udah. Ya udah tuh Pak, udah teman-teman gitu katanya stigma ya. Harus seperti itu. Nanti itu katanya Mamang Ajo diajarin, nggak tahu apa. Yo sampai